Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom dan salam sehat buat kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan anugerah-Nya yang begitu luar biasa yang kita rasakan pada saat ini, dan kita diberi kesempatan untuk membaca Alkitab. Bacaan Alkitab dari Matius 8 ayat 26. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk membaca Alkitab, dan kami bisa merenungkannya. Berilah kami kemampuan untuk memahami, melakukan, dan juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita yaitu Matius 8 ayat 26 yang menyatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita belum pernah ada yang naik perahu, menempuh perjalanan jarak jauh, yaitu lewat jalur laut atau lewat danau yang besar atau danau yang lebar, dengan jarak tempuh berjam-jam. Namun demikian, paling tidak kita bisa membayangkan bahwa laut atau danau itu juga kadang-kadang bisa tenang, kadang-kadang juga bisa bergelombang, dan bahkan bisa badai besar dengan gelombang yang tinggi yang sangat menakutkan. Demikianlah yang dialami para murid-murid ketika hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang danau." Dan ketika mereka sudah sampai di tengah danau itu, tiba-tiba ada angin dan gelombang yang besar, badai yang dahsyat, yang hampir-hampir menenggelamkan perahu mereka. Dan ketika itu Yesus tidur di buritan. Dengan suasana yang panik, murid-murid membangunkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu. Kemudian danau dan angin itu menjadi tenang dan teduh sekali. Nah, ini melihat kejadian itu, murid-murid itu takut. Siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun juga tunduk kepada orang ini. Siapakah sebenarnya orang ini? Demikian juga dengan kita. Memang kita tidak naik perahu yang sebenarnya, namun kita berada di perahu kehidupan. Perahu yang kehidupan ini yang kita jalani saat ini kadang-kadang juga dalam keadaan suasana yang tenang, tapi kadang-kadang juga terombang-ambing, dan juga kita merasakan ada badai kehidupan yang menerpa kepada kita. Sepertinya sakit penyakit, seperti kesulitan ekonomi, masalah-masalah pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Kita panik dan cemas. Kita khawatir dan bingung. Lupa kalau sebenarnya Tuhan itu bersama dengan kita.
kita lupa. Memang Tuhan mengizinkan badai itu datang kepada kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita merespon masalah-masalah yang ada itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam di dalam badai itu. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasinya. Ada yang tertulis di dalam Alkitab, dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Mengikut Tuhan Yesus bukan berarti pasti terbebas dari masalah, sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan demikian. Namun yang pasti Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan telah mendidik kami, mengajar kami lewat pembacaan Alkitab dan renungannya ini, Bapa. Ini merupakan anugerah yang besar kepada kami pada saat ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Bapa, berilah pemahaman kepada kami agar kami bisa melakukan dan juga bisa memberitakannya. Bapa, tolonglah kepada saudara-saudara kami yang sakit, tolonglah sembuhkan dia, Bapa, dan yang mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah penyakit, masalah-masalah kesulitan ekonomi, dan masalah-masalah pekerjaan, Tuhan, dan masalah-masalah yang lain lagi yang banyak yang belum kami sebutkan satu persatu. Tuhan menolongnya dan Tuhan memberikan jalan keluar semua. Tuhan, tolonglah kami, Bapa. Ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.